kitab Ushulul Fiqhil Muyassar, yang mana pada hari ini insyaallah akan kita bahas tentang urgensi dan faedah manfaat daripada belajar usul fikih. Baik, buka sama-sama halaman 6. Qal al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari fid dharain amin. Ahammiyatuhu wa faidatuhu. Ahammiyah, urgensi, kepentingan, sepenting apa sih belajar usul fikih itu? Wa faidatuhu, dan faedah dari belajar usul fikih. Apa manfaatnya belajar usul fikih? Oh lah, itu udah ya kemarin ya, ahammiyah. Sekarang bawahnya. Wa min fawaidi dirasatihi, termasuk daripada sekarang baru faedahnya. Kemarin urgensi ya. Wa min fawaidi dirasatihi, termasuk faedah belajar usul fikih adalah pertama, ma'rifatu ma yasihul istidlalu bihi wa ma la yasih. Kita jadi tahu apa yang sah, boleh untuk dijadikan dalil, al-istidlal bihi wa ma la yasih, dan apa yang tidak boleh untuk dijadikan dalil. Mana yang bisa dijadikan dalil, mana yang tidak. Hadis Rasulullah bisa dijadikan dalil tidak? Bisa. Perkataan tabi'ut tabi'in bisa dijadikan dalil tidak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa, kecuali muayyid, pendukung saja. Dalil tidak bisa. Dalil utama tidak bisa. Baik. Jadi karena kita belajar usul fikih tuh jadi tahu kan? Ya. Oh, nggak bisa Ustaz. Salah dong saya. Oh, besok-besok jadi paham. Yang bisa adalah Al-Qur'an, hadis. Bukan kalam bashar adi. Ucapan manusia biasa. Baik. Falaisa kullu dalilin sahihin yasihul istidlalu bihi. Hatta yang sahih sekalipun, kan ada hadis sahih, hasan, dhaif, kita udah belajar kemarin mustalah kan. Mulanya memang basicnya yuhtaju bihi. Sahih yuhtaju bihi enggak? Yuhtaju bihi, sahih. Tapi ada kalanya itu tidak diamalkan. Sahih tidak diamalkan. Kenapa? Oh, karena bertentangan dengan yang hadis yang lain yang lebih ausak daripadanya. Berarti tidak sahih sebenarnya. Nah, jadi tidak semua sahih diamalkan. Apa katanya tadi? Falaisa kullu dalilin sahihin yasihul istidlalu bihi, maka sebab tidak semua hadis atau dalil yang sahih itu bisa dijadikan dalil. Tahu dari mana? Kalau belajar usul fikih. Kalau masih mustalah dikatakan yuhtaju bihi wa yu'mal bihi, diamalkan. Tapi kalau belajar usul fikih tidak semua. Ya. Yang kedua, ma'rifatu maratibil adillah wa ma yuqaddamu minha. Kita jadi tahu derajat-derajat dalil, level-level dalil. Dan yang ada yang level 8 bikin mules. Ada yang baru-baru bigacoan. Ya. Contoh, kalau orang pedes duluin mana? Level 8, level 1 nggak ada apa-apanya. Nah sama, hadis pun ada levelnya. Oh, dibantu sama ilmu mustalah kemarin. Kita tahu ada sahih, hasan, dhaif. Level-levelan bukan tuh? Semuanya masih dalam itor hadis ahad. Apa hadis ahad? Apa hadis ahad, Bon? Apa? Hadis ahad malam yablugh hadat tawatur, yang belum sampai derajat mutawatir. Ya, hadis ahad. Tapi dia berderajat-derajat. Ada yang sahih paling tingginya, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan yang sahih pun ada derajatnya lagi kan? Kemarin. Oh, yang paling asahul asadid. Ada yang tengah-tengah, ada yang sahihnya
rada ringan, hampir hasan. Yang hasan, ada derajatnya lagi, ada yang hasan banget, ada yang hasan tengah-tengah, ada yang hasan firmawan. Ya, derajat-derajat beda-beda. Kemana tuh dia orang yang masuk? Tiket, macam-macam kan. Nah, sebab belajar usul fikih, kita tahu derajat-derajatnya, level-levelnya, dan matiin aja. Kita tahu jadinya mana yang dikedahulukan, mana yang dikalahkan kalau terjadi pertentangan. Sahih sama Hasan beradu dia. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram contohnya. Yang satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Mana kita dulukan? Sahih. Lebih keren lagi, pengetahuan kita harus dahulukan sahih daripada Hasan kalau kita udah belajar usul fikih. Paham? Karena mustalah mah cuma belajar belajar tentang matan dan sanad dari segi kekuatan, tapi tidak dari segi bagaimana cara menggunakannya untuk jadi sumber hukum. Paham? Belajar di mana itu? Usul fikih. Dibantu mustalah sahih. Baik, makanya mustalah dulu baru usul fikih. Ya. Wa turuqul jam'i, dan kita juga jadi tahu cara untuk menggabung antara dua dalil yang saling bertentangan. Mirip kayak kemarin kita belajar di mustalah kan? Jangan langsung buru-buru dikalahkan satu dengan yang lainnya. Coba bisa digabung dulu apa kagak? Kalau bisa digabung, gabung. Paham? Baik. Awit tarjih bainal adillah allati dhahiruha ta'arud, atau jadi kita bisa paham bagaimana cara tarjih, mendahulukan, mengunggulkan yang satu dengan yang lain apabila zahirnya terjadi ta'arud, saling bertentangan. Kalau bisa jamak digabung. Kalau tidak bisa tarjih. Dari mana caranya tarjih? Belajar usul fikih. Mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang dahulukan, mana yang dibelakangin. Ketiga, manfaatnya belajar usul fikih, al-qudrah ala istinbatil ahkam asy-syar'iyyah ala usus wa qawaid salimah. Kemampuan untuk mengambil hukum-hukum syariat, memutuskan hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an dan dari hadis di atas fondasi, asas dan kaidah-kaidah yang tepat, selamat, tidak keluar-keluar jalur. Ya, tidak seperti orang kekinian baca Quran asal terjemahin, baca Quran asal tafsirin. Tidak, ada kaidahnya untuk mentafsirkan, ada kaidahnya untuk beristinbat, ada kaidahnya untuk menentukan keputusan hukum yang diambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Tafsir ada usul tafsir, fikih ada usul fikih. Gitu. Ya. Jadi nggak asal-asalan supaya hasilnya, tafsirannya, takwilannya, pemahamannya tidak salah. Ini enggak sembarangan orang, naudzubillah min dzalik. Baru bisa bahasa Arab dikit, menerjemahin Al-Qur'an. Masih mending daripada baru baca terjemahan, dia ngomong ngalor ngidul tentang terjemahannya. Tidak demikian. Ya. Baik. Yang keempat, utamanya masalah-masalah yang baru ya. Misalkan mudah-mudahan antum jadi ulama semua. Sebab belajar usul fikih ini maupun kitab atasnya lagi dan kitab atasnya lagi dan ilmu-ilmu pendukung lainnya nanti insyaallah antum bisa ngambil hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Tapi dari masalah-masalah yang baru memang, yang baru. Tapi tentunya masih ada perjalanan yang lumayan panjang untuk sampai kepada itu ya. Tapi tidak apa-apa. Baik. Keempat, faedahnya belajar usul fikih, ma'rifatu asbab ikhtilafil fuqaha. Kita jadi tahu sebab-sebab kenapa para fuqaha, para ulama itu berbeda pendapat. Jadi yang benar mana Ustadz? Nyentuh perempuan bukan mahram itu batalin wudhu kagak? Jadi yang benar yang mana Ustadz? Ngusap rambut itu sebagian, seperapat, setengah, atau keseluruhan? Yang mana? Kok beda-beda begitu? Jadi yang benar yang mana Ustadz? Ya.
Air itu berubah gara-gara kemasukan zat tohir yang sedikit apa tidak, dan lain sebagainya lah. Ada nggak yang namanya ini? Semua kan beda pendapat tuh. Ya, kayak tadi kita ijarah. Ya, Fathul Mu'in kita belajar ijarah. Oh, asalnya tidak boleh itu menyewa kebun tujuannya, atau menyewa kanal, apa kanal tuh? Irigasi sungai atau saluran air ya, lebih tepatnya saluran air. Kita sewa tujuannya untuk ngambil manfaat dari airnya ketika butuh. Aslinya nggak boleh. Kenapa? Karena itu ada istifa'u ainin. Ada air yang dimanfaatkan. Aslinya tidak boleh. Tapi kila boleh. Begitu juga apa? Nyewa pohon buat diambil buahnya. Aslinya tidak boleh. Yang muktamad, bukan aslinya, afwan. Yang muktamad dalam madhab, sebagaimana kita baca di Fathul Mu'in, tidak boleh. Tapi kata Imam Taqiyuddin As-Subki, boleh. Paham? Kok beda-beda pendapatnya? Gara-gara belajar usul fikih, kita jadi tahu sebabnya. Oh, pantas berbeda. Yang satu ngambil selentingannya dari ini, kaidah usuliyahnya. Yang satu dari sebelah ini. Yang satu dalilnya dari ini, yang satu dalilnya dari ini. Gara-gara apa kita bisa paham? Belajar usul fikih. Belum kelihatan, baru ditambahin faedahnya aja. Supaya apa sih ini disebutin faedah-faedah? Supaya ente makin termotivasi untuk, wah iya enak juga belajar usul fikih kalau bisa begini begitu. Ya. Kan gitu. Buat apa saya kerja di sini? Oh, gajinya 5 juta, ada tunjangan, tiap 6 bulan sekali jalan-jalan, ya. Yang nggak punya bini, cariin bini. Yang nggak punya rumah, ada rumah. Mau nggak ente itu begitu? Mau, dikasih tahu dulu faedah-faedahnya kerja di sini. Ya. Ngapain kerjanya? Bikin Candi Borobudur nomor 2 sendirian. Iyalah enak aja, semuanya disediain, kerjanya enteng. Ngimpi, jangan. Baik. Nah, ini tujuannya kenapa faedah duluan dikedepankan. Lalu dari mana kita bisa tahu sebab-sebab perbedaan fuqaha itu? Bima'rifati usulihim allati banau 'alaiha ahkamihim. Banau 'alaiha ahkamahum. Karena sebab kita mengetahui usul yang mereka gunakan, alias kaidah usuliyah yang mereka gunakan, yang mana di atas kaidah usul itu mereka bangun keputusan hukum mereka. Ya tadi kan, dari mana selentingannya kau bisa menentukan kalau nyewa pohon dengan tujuan mengambil buahnya itu boleh, wahai Imam Taqiyuddin Subki? Oh, dari ini. Kenapa yang muktamad tidak boleh? Oh, karena ini. Gitu. Ya. Baik. Lalu wal qudrah 'alal muwazanah wat tarjih baina aqwalihi. Setelah kita tahu perbedaan pendapat, barulah gara-gara belajar usul fikih kita jadi punya qudrah, kemampuan untuk apa? 'Alal muwazanah, untuk menimbang-nimbang, wat tarjih, habis kita timbang-timbang mana yang kita unggulkan antara dua qaul yang berbeda pendapat itu. Sebab kita tahunya sebab apa? Sebab kita belajar usul fikih. Oh, yang ini pakai hadis nih, yang ini pakai Al-Quran, tapi nggak mungkin bertentangan nih. Oh, dia pakai kias, disama-samain. Apa? Hukum Homer sama vodka kemarin. Iya. Tapi ini ada yang pakai kias, yang menyatakan hukum bir peletok haram. Bir peletok, minuman khas satu babakan, ya. Bukan bir aslinya, udang, minuman hangat, tapi dinamain bir peletok. Ada yang kiasin, oh bir peletok hukumnya haram. Kenapa? Saya kiaskan dengan Homer ada ayatnya. Terus apa yang menyebabkan haramnya? Oh, sama-sama bir katanya, sama-sama bir. Salah nggak kiasnya? Salah, karena sebabnya kalau mau sama adalah
ilatnya sama. Apa ilatnya khamr haram? Memabukkan. Bir peletok memabukkan tidak? Tidak. Berarti hukumnya beda. Oh, gara-gara kita belajar kias usul fikih, kita bisa tahu, oh ini kurang tepat cara kiasinnya. Berarti yang tepat yang mana? Ini yang mengatakan bir peletok halal. Ya. Gara-gara belajar usul fikih. Contoh ringannya buat itu. Baik. Lalu kita dengan belajar faidah usul fikih adalah ma'rifatu anna syariah Islamiyah, kita jadi tahu bahwa syariat Islam yang kita peluk nih, agama kita, salihah likulli zamanin wa makan, cocok untuk di setiap waktu, di setiap tempat, kapanpun, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kejadian apapun, kejadian besar kecil, perang dunia pertama, perang dunia kedua, waktu agama Islam daulahnya lagi sedang jaya-jayanya, waktu sekarang lagi diinjak-injaknya Palestina dan sebagainya. Dari tiap waktu ke waktu tetap aja syariat kita cocok buat setiap waktu dan setiap tempat. Cocok buat orang Afrika, cocok buat orang Indonesia, cocok buat orang Arab, cocok buat orang bule, semuanya cocok. Paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Nah. Itu gara-gara belajar usul fikih. Ya, habis ya, Bet? Enggak. Baik. Ada pertanyaan dulu. Sedangkan kalau syariat lain ada yang tidak cocok dipraktekkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Buktinya apa? Kalau syariat Nabi terdahulu, Nabi semuanya, para Rasul itu terbatas, teritorinya terbatas. Jadi Nabi Ibrahim, contoh Nabi apa ya? Kaum Ad, Nabi Hud, Nabi Soleh kaum Samud. Kebalik dah tuh nih. Enggak kan? Wa ila akhahum apa? Wa ila Samuda akhahum Saleh. Kalau yang Hud, wa ila Adin akhahum Huda. Akhahum kan ya? Iya. Berarti Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud. Udah. Nggak ada Nabi Soleh main-main ke Jawa Barat, ketemu orang Sunda, dakwahin. Nggak ada. Siapa ya? Nabi Hud main-main ke Amerika. Nggak ada. Semua sesuai dengan teritori masing-masing. Ada yang sezaman, Nabi Ibrahim sama Nabi Lut alaihi salam. Apakah Nabi Ibrahim dakwah di tempat Nabi Lut? Tidak. Apakah Nabi Lut dakwah di kaumnya Nabi Ibrahim? Tidak. Karena syariat yang dibawa tidak cocok juga. Allah sudah tetapkan masing-masing. Tapi datang ke syariat Islamiyah. Siapa yang bawa? Rasulullah SAW. Nasikh likulli syara'i. Menjadi nasikh buat setiap syariat-syariat yang lain. Kalau udah begitu konsekuensinya harus cocok buat di setiap tempat, setiap waktu. Dari zaman dulu sampai datangnya kiamat kelak. Ada yang nggak cocok? Syariat? Ada yang nggak cocok? Cocok semuanya. Cocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari deh yang nggak cocok. Kalau ada mah jago. Perbedaan pendapat itu bagaimana Ustaz? Ya justru jadi rahmat. Anda pernah cerita belum? Ada yang lagi viral. Namanya Dr. Ryu Hasan. Tahu Dr. Ryu Hasan? Nggak tahu, di TikTok tuh lagi viral. Apa kata beliau? Kitab suci, kata beliau, kitab suci. Kalau kitab sucinya apa? Al-Quran. Beliau bilang kitab suci itu kan katanya, apa? Kata beliau kitab suci itu bukan buku petunjuk, bukan guidebook. Tapi kitab suci itu referensi. Tahu maksudnya? HP, komputer, motor, selalu kalau kita beli ada apanya? Buku petunjuk. Ya kan?
Nah, katanya kitab suci itu bukan buku petunjuk buat manusia, tapi referensi. Kalau buku petunjuk, orang baca buku petunjuk, hasilnya akan sama. Motor nih, orang punya motor Revo 10. Ya, semuanya rusak salah satunya. Atau semuanya mau tahu cara nyalainnya dah. Kan ada di buku petunjuk nih cara nyalainnya. Dibaca, nggak mungkin, gayanya beda-beda. Oh, ada yang nyolok di knalpot nggak? Itu apa ya? Kunci. Nggak mungkin, coloknya di tempat kunci. Paham? Semua 10 orang punya motor Revo, baca guidebook. Lah, Ustaz, bahasa gitu aja baca guidebook. Misalkan nggak kenal orang, nggak tahu motor, dibaca guidebook, colok itu di apa namanya kunci, tempat kunci, pasti motornya sama-sama ke kiri. Kiri kan ya, nyalain kiri bukan? Kanan ke kiri? Yang bener itu Bon. Ke atas. Gimana begini? Hah? Ke kiri apa kanan? Oh iya, matiin kiri ya. Ya. Kata guidebook kanan. 10-10-nya kanan nggak? Hatta ada 100 orang punya motor Revo, pasti kanan semua. Nggak ada yang kiri. Nah, kalau guidebook setiap orang baca, outputnya masih sama, nggak akan berbeda. Nah, kenapa Al-Quran tiap orang baca kok outputnya berbeda-beda? Alias tafsirnya, interpretasinya, pemahamannya ke orang berbeda-beda. Makanya tafsir ada yang beda-beda nggak? Beda-beda. Nanti baca Jalalain belum tentu sama dengan tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Mukatsir, tafsir dan sebagainya. Ya. Berarti kan bukan buku petunjuk dong. Kalau buku petunjuk harusnya sama. Kalau buku petunjuk harusnya sama. Berarti referensi nih, bukan buku petunjuk. Apa jawabnya? Ya, berarti kan nggak cocok. Dia mengisyaratkan ketidakcocokan kitab suci. Khususnya kalau kita Al-Quran. Tidak cocok di setiap makan, di setiap zaman. Jawabnya apa? Jawabnya, kalau HP, komputer, motor, semua diciptakan dari pabriknya, dibuat dari pabriknya, seragam. Tahu seragam? Satu. Itu yang lihat Revo, bentuknya begitu terus. Revo Pit 125 cc. Bentuknya begitu terus. Motor terganteng se-Indonesia. Gitu terus. NMAX begitu terus. HP iPhone 11 begitu semuanya, nggak ada yang beda. Paling beda apa? Warna, ya kan? Tapi bentukan sama, seragam. Makanya nggak heran kalau baca guidebook, outputnya pun sama. Karena yang dibutuhkannya begitu-gitu aja, seragam. Tujuannya yang penting nyala, tujuannya yang penting bisa kepake, tujuannya kalau rusak tahu caranya. Paham? Seragam, nggak butuh perbedaan apa-apa. Harus maka guidebook petunjuknya juga satu karena jenisnya seragam, tidak banyak-banyak. Tapi manusia. Pabrikan siapa? Allah. Apakah Allah ciptakan seragam? Kagak. Ini ada yang sipit sama kita. Ada yang rada belokan. Ya, ada yang kurus. Ada yang Masya Allah. Ya. Enggak bet, bukan itu, no. Abang ente ya. Ya kan? Ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana-mana. Itu beda-beda udah wataknya, sifatnya apa segala macam. Ya. Masih Indonesia nih, belum ketemu orang asing. Orang Arab, orang apa segala macam. Beda-beda nih, beda-beda. Ada yang latar belakangnya beda-beda. Ya. Ya, ada yang takut kecoa, ada yang enggak. Macam-macam enggak? Macam-macam. Ya. Karena tidak seragam, tapi beragam, beraneka ragam macam-macam, maka wajar kalau guidebooknya, buku petunjuknya, ketika orang baca hasilnya juga outputnya, interpretasinya beragam sesuai dengan kebutuhan manusia yang beragam, sebab manusianya juga beragam. Justru cakep, bukunya satu, kitabnya satu,
Tapi bisa menghasilkan pemahaman yang banyak, dan semua pemahaman itu cocok buat tiap hasil pabrikan yang ada, alias manusia. Ya, contoh, kalau buat kita orang Indonesia, cocok aula mastumun nisa diartikan menyentuh, alias kalau engkau punya kalau engkau nyentuh perempuan yang bukan mahram, batal kau punya wudhu. Ya, cocok kalau buat kita. Karena kita orangnya nafsuan. Kalau nggak begitu, dia colek. Ya. Kalau buat orang pergi haji, cocok apa enggak? Nggak cocok. Makanya ada yang berpaham, menginterpretasikan lain, mentafsirkan lain. Aula mastumun nisa itu bukan makna harfiahnya. Menyentuh itu bukan menyentuh, tapi bersenggama contohnya. Ya, sehingga kalau buat menyentuh buat mereka tidak batal, mazhab Hanafi.